Atlas melenggang memasuki kantornya dan wajah berseri-seri, seperti baru menjalani treatment perawatan kulit yang mahal. Padahal sebenarnya ia dalam kondisi yang kurang tidur. Anehnya, para karyawannya justru tidak menyapa. Bahkan seolah sengaja pura-pura sibuk dengan komputer masing-masing, seolah-olah tidak melihat keberadaan Atlas. Tapi ia tidak terlalu menanggapi. Atlas terus berjalan menuju ruangannya. Hingga saat tiba di ruangan yang bertuliskan presiden direktur itu, ia mendapati ayahnya sudah duduk di sana. Entah sudah berapa lama. Papa! Atlas mendekat. Tumben Papa datang ke kantor pagi banget. Emangnya ada rapat dewan direksi ya, Pa? Atlas sampai mengecek Google Calendar di ponselnya. Siapa tahu memang ia yang lupa memastikan agenda hari itu. Huf! Zafran membuang napas berat kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, sebuah map coklat. Ia memberikan benda itu pada Atlas. Atlas langsung membukanya dan melihat beberapa foto di dalamnya. Atlas mengecek satu persatu, foto di bar, foto di mall, foto di lobi hotel, foto di mobil, yang di semua fotonya tampak Atlas dengan gadis yang berbeda-beda. Papa tahu jiwa muda kamu sedang bergejolak. Dengan semua yang kamu punya, kamu berpikir bisa menguasai dunia. Tapi sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas kehidupan banyak orang, kamu juga harus menjaga citra kamu, Atlas. Bagaimana orang bisa percaya pada perusahaan kita kalau direkturnya aja sibuk main perempuan seperti ini? Zafran jarang menegur Atlas, karena selama ini putranya itu selalu berjalan di koridor yang benar. Tapi Zafran tidak menyangka, sekalinya belok, Atlas benar-benar kebablasan sampai salah jalan. Aku nggak main perempuan, Pa. Atlas membela diri. Semuanya nggak seperti yang Papa pikirkan kok. Satu pun dari cewek itu nggak ada yang aku tidurin, Pa. Cuman sebatas ketemu dan ngobrol-ngobrol gitu aja. Zafran menyerahkan satu map lagi. Saat Atlas membukanya, kali ini ia melihat sederatan jumlah angka dalam satuan rupiah mencapai miliaran. Kalau pengeluaran sebanyak ini, bisa kamu jelaskan? Zafran berdecak sambil menahan geram. Papa rasa selama ini Papa sudah kasih kamu fasilitas yang lebih dari cukup. Tapi kamu masih aja pakai uang perusahaan sampai 5 miliar. Itu memalukan. Kali ini Atlas tampak tersentak, wajahnya berubah tegang. Sebenarnya Atlas juga tidak sadar kapan ia menggunakan uang-uang itu. Ya, saat sedang berada di fase galau-galanya, Atlas selalu menggunakan uangnya untuk mengobati rasa kecewa dan patah hati, tanpa mempedulikan apakah itu uang pribadi atau uang perusahaan. Apalagi Atlas juga tidak menggunakan personal asisten, sehingga tidak ada yang mengendalikannya selain dirinya sendiri. Papa baru menyadari bahwa Papa terlalu terburu-buru memberi jabatan penting ini pada kamu. Ucap Zafran. Kamu belum siap. Papa ingin aku mundur? Atlas menatap wajah ayahnya itu. Ya. Zafran sebenarnya tidak tega bersikap keras pada anak-anaknya. Tapi kali ini ia rasa perlu bersikap agak tegas supaya Atlas bisa menjadikan itu sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Sebenarnya ini bukan tentang seberapa banyak gadis-gadis yang ajak kencan atau seberapa banyak uang yang kamu habiskan. Tapi ini tentang kamu yang semakin tidak punya rasa tanggung jawab, bahkan pada dirimu sendiri. Dan selalu ada sanksi untuk sebuah kesalahan. Zafran menghela napas lagi. Semua kartu-kartu kamu udah Papa blokir, sekarang serahkan kunci mobil kamu. Bola mata Atlas terasa panas. Ia menyadari kesalahannya, namun saat ini ia sudah tidak melakukan hal itu lagi. Lebih tepatnya, semenjak Naila pulang, Atlas tidak pernah menemui perempuan lain lagi, atau pergi ke klub mana lagi. Ayahnya itu menegur saat ia sudah berniat untuk berubah. Terasa tidak adil memang, tapi Atlas juga sadar tidak ada sebuah pembelaan untuk kesalahan. Kesalahan mutlak kesalahan. Tanpa banyak kata, Atlas langsung menyerahkan kunci mobilnya, setelah itu keluar dari ruangan tersebut. Di depan lift, ia berpapasan dengan Yuda yang menatapnya penuh arti. Sepertinya Yuda juga sudah tahu tentang hal itu,
Mungkin sesi kantor juga sudah tahu. Yud, lagi pegang duit cash enggak? Ujar Atlas. Yuda mengeluarkan dompetnya. Cuma 500 nih. Atau mau gue ambil dulu tambahnya ke ATM? Nggak usah. Itu aja. Gue pinjam dulu ya. Lidah Atlas terasa keluh saat mengatakan itu. Bagaimana tidak? Seumur hidupnya ia tidak pernah meminjam uang pada siapapun. Tugasnya dikirimkan ke email saya, sesuai format yang sudah kirimkan, deadline-nya 1 minggu. Nala menutup kelas sore itu. Selamat sore. Ia melangkah keluar dari kelas terakhir yang ia ajar hari itu. Naila kembali ke ruangannya, beristirahat sejenak sambil mengecek ponsel. 5 hari semenjak pulang dari Singapura, Atlas belum pernah menghubunginya lagi. Ya, Naila rindu. Tapi sayangnya ia juga terlalu gengsi untuk menghubungi laki-laki itu duluan. Ting! Sebuah pesan masuk. Naila buru-buru membukanya. Naila pikir dari Atlas, tapi ternyata hanya pesan dari grup. KKN Desa Kembang Wangi. Nama grup itu memang belum berubah sampai sekarang. Karena Atlas sebagai admin grup tampak terlalu malas melakukan itu. Reva, guys. Meet up, yuk. Mumpung bayi gue ada yang jagain nih. Intan, Kui. Kue. Salsa, di kaf bokap gue aja. Lagi ada promo. Naila tersenyum membaca pesan grup itu. Bertemu teman-temannya akan menjadi obat manjur dari kepenatan sehari itu, apalagi bisa dapat bonus bertemu Atlas juga. Hehe. Naila tiba di kaf Salsa pukul 7. Ia menjadi orang ketiga yang datang setelah Salsa dan Reva. Tidak lama kemudian Lun dan Intan pun datang menyusul. Ini cowok-cowok nggak ada yang datang ya? Ujar Naila. Kalau mau nanya Atlas, tidepain aja kali, Neh. Nggak usah pakai istilah cowok-cowok. Goda Intan. Ih, apa sih, Intan? Telak Naila. Gue beneran nanyain yang lainnya juga loh. Soalnya kan tumben satu pun dari mereka nggak ada. Kalau Yuda udah on the way ke sini katanya, tapi yang lainnya belum ada kabar. Jawab Salsa. Kalau Meira ada kabar nggak, Sal? Tanya Reva. Kalian tahu sendirilah, Jumat malam Jini Meira pasti kencan sama Noah. Palingan ngerespon grup juga entar kalau kita semua udah pada balik. Balas Salsa. Itu Yuda datang tuh. Wais, udah pada ngumpul ya? Yuda tos dengan teman-temannya itu satu persatu, kemudian mencium kening Salsa dan duduk di sebelah istrinya itu. Hahe Maha, pengantin baru vibe-nya emang beda ya? Udah nggak malu lagi sun-sun depan kita sekarang. Celetuk Luna. Sengaja biar kalian pada ngiri, terus termotivasi juga buat cepat merit. Seloroh Yuda. Gue mah nggak ngiri ya. Reva mengangkat tangannya sambil mendelik jahil pada 3 temannya yang belum menikah. Sayang, kamu nggak barengan sama Atlas? Tanya Salsa. Sebenarnya pertanyaan itu yang ingin Nala tanyakan sedari tadi, untunglah Salsa pika dan mau mewakili suara hatinya. Oh, aku belum cerita soal Atlas ke kamu ya? Nggak ke Salsa doang, Yud. Ke kita-kita juga nih. Intan langsung menyambar. Emang kenapa lagi sih si Atlas? Selama 2 tahun belakang, memang Atlas yang paling sering buat masalah di antara mereka. Makanya Intan sangat mewanti-wanti. Atlas udah nggak kerja di perusahaan papanya lagi. Ucap Yuda. Hah? Mereka semua serentak terbelalak. Emang pewaris perusahaan bisa dipecat juga ya? Ujar Eva. Gue juga nggak tahu ya. Apa ini konsepnya emang dipecat, atau cuma cuti sementara? Yang jelas sekarang Pak Zafran kembali mimpin perusahaan. Dan Atlas dalam minggu ini udah nggak jadi presidir lagi. Atlas juga belum cerita apa-apa ke gue, tapi rumor yang beredar di kantor, katanya Atlas make uang perusahaan. Yuda menjelaskan. Ini pasti karena Atlas suka ke klub dan ngedate sama cewek-cewek nggak jelas itu. Mana yang pernah dekat sama dia itu mater semua. Intan berdecak sambil geleng-geleng kepala.
Padahal gue udah sering ingetin dari dulu. Tapi emang dasar manusia satu itu keras kepala. Reva ikut mendumel. Naila diam, tidak berkomentar apa-apa.